Pada awalnya, saya tidak pernah membayangkan bahwa doa sederhana yang saya ucapkan setiap malam selama 7 hari berturut-turut bisa membawa perubahan yang begitu besar dalam hidup saya. Tidak ada yang istimewa dalam doa itu. Tidak ada kata-kata yang rumit, tidak ada ritual tertentu, tidak ada syarat khusus. Hanya sebuah doa pendek, jujur, dan datang dari hati yang lelah. Namun, sesuatu mulai terjadi pada hari ketiga, sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya apakah doa itu sedang membuka pintu yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Malam pertama berjalan seperti biasa. Saya duduk di tepi tempat tidur, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Suara dalam hati saya dipenuhi kekhawatiran, keraguan, dan rasa takut yang sudah berbulan-bulan menemani saya. Tetapi meski dengan semua itu, saya tetap mengucapkan doa itu. Kata demi kata. Pelan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saya tidak merasakan apa-apa setelahnya. Tidak ada cahaya. Tidak ada getaran. Hanya keheningan. Namun, ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tertidur tanpa mimpi buruk. Hari kedua, saya melakukannya lagi. Saya membacanya dengan lebih perlahan kali ini, mencoba merasakan setiap kata. Saya tidak tahu apakah Tuhan mendengar saya, atau apakah malaikat memperhatikan saya, tetapi ada sedikit rasa hangat yang muncul di dada saya. Hanya sekejap, seperti seseorang menyentuh saya dengan lembut dari dalam. Saya mengabaikannya, berpikir itu hanya sugesti. Tapi malam itu, saya bangun dengan perasaan lebih ringan, seolah ada sesuatu yang terangkat dari tubuh saya tanpa saya sadari. Hari ketiga adalah saat semuanya mulai berubah. Saya sedang mengucapkan doa yang sama, dengan nada yang sama, dengan hati yang sama, ketika tiba-tiba ruangan di sekitar saya terasa lebih tenang daripada biasanya. Keheningannya berbeda, lebih dalam, lebih lembut, seperti seluruh dunia berhenti mendengarkan saya. Saya berhenti sejenak, membuka mata perlahan, dan mencari sumber dari perasaan itu. Tetapi ruangan tetap sama. Gelap. Sepi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun batin saya merasakan sesuatu yang sangat jelas. Saya tidak sedang sendirian. Saya menutup mata kembali, dan semakin saya masuk ke dalam doa itu, semakin kuat perasaan itu menjadi. Saya tidak mendengar suara apapun, tetapi seolah ada kehadiran yang duduk bersanding dengan saya. Kehadiran yang membuat saya merasa aman, meski saya tidak bisa melihatnya. Kehadiran yang sangat lembut, hampir seperti pelukan yang tidak terlihat. Sebuah kehadiran yang membuat air mata saya mengalir tanpa disadari. Saya tidak tahu mengapa saya menangis. Saya tidak sedang sedih. Saya tidak merasa takut. Saya hanya merasa dilihat, didengarkan, diterima. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidak merasa sendiri dalam kegelapan saya. Saya melanjutkan doa itu sampai selesai, dan ketika saya membuka mata, perasaan itu perlahan memudar. Tapi hati saya tidak kembali seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Sangat halus, namun nyata. Hari keempat membawa sesuatu yang lebih aneh. Sepanjang hari, saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya, bukan dengan cara menakutkan, tetapi dengan cara yang penuh perlindungan. Setiap kali saya mulai merasa cemas, sebuah ketenangan tiba-tiba muncul dari dalam. Setiap kali kepala saya dipenuhi pikiran buruk, seolah ada tangan lembut yang menyapu semuanya pergi. Dan setiap kali saya mulai menyerah, muncul dorongan kecil yang membuat saya tetap melangkah. Malam itu, ketika saya kembali mengucapkan doa yang sama, ruangan terasa lebih hangat dari biasanya.
Padahal AC masih menyala, udara tetap dingin, tetapi ada kehangatan lembut yang mengelilingi tubuh saya. Rasanya seperti cahaya yang tidak terlihat sedang menyelimuti saya dari belakang. Saya tidak bergerak, tidak berani membuka mata. Saya hanya membiarkan kehangatan itu tetap di sana. Kemudian, sesuatu terjadi. Sebuah bisikan halus, bukan suara, bukan kata-kata, tetapi seperti getaran yang langsung menyentuh hati saya. Sebuah pesan yang sangat singkat, tetapi memiliki kekuatan besar. Aku di sini. Saya terkejut. Hampir saja saya menghentikan doa saya. Jantung saya berdegup kencang, tetapi bukan karena takut, lebih karena takjub. Saya mencoba merasionalisasi apa yang barusan saya rasakan, tetapi tidak bisa. Tidak ada penjelasan logis. Tidak ada alasan fisik. Tidak ada ilusi yang bisa menggambarkan sejelas itu. Saya bertanya-tanya siapa yang berbicara kepada saya. Tuhan? Malaikat pelindung? Semesta? Atau hanya imajinasi saya? Tetapi apapun itu, perasaan yang datang bersamaan dengan pesan tersebut tidak bisa dipalsukan. Itu adalah rasa cinta. Cinta yang sangat luas, sangat lembut, dan sangat murni. Cinta yang tidak pernah saya rasakan dari manusia manapun. Saya tidur malam itu dengan perasaan aman yang aneh. Seperti ada seseorang duduk di samping tempat tidur saya, menjaga saya sampai saya terlelap. Hari kelima membawa perubahan di luar diri saya. Orang-orang mulai memperlakukan saya berbeda. Mereka lebih ramah, lebih lembut, lebih terbuka. Bahkan orang yang biasanya tidak berbicara kepada saya mendadak tersenyum saat kami berpapasan. Seolah-olah Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa ketika hati berubah, dunia di sekitar saya pun ikut berubah. Ada pula beberapa kejadian yang sulit dijelaskan. Saya memikirkan seseorang, dan orang itu tiba-tiba mengirim pesan. Saya merasa cemas, lalu doa kecil di dalam hati langsung membuat semuanya mereda. Saya merasa bingung, dan beberapa menit kemudian saya menemukan jawaban tanpa mencarinya. Seolah saya sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar dari diri saya. Malam kelima, ketika saya kembali mengucapkan doa itu, perasaan damai datang lebih cepat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Doa itu terasa seperti percakapan, bukan permintaan. Seolah saya berbicara kepada seseorang yang sudah mengenal saya jauh lebih dalam daripada diri saya sendiri. Ketika saya hampir menyelesaikan doa itu, saya merasakan sesuatu yang lain, sebuah cahaya lembut yang muncul dari arah yang tidak bisa saya tentukan. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi oleh hati. Sebuah cahaya yang terasa seperti senyuman, seperti penyembuhan, seperti seseorang berkata, "Kamu sudah berjalan jauh, aku bangga padamu." Hari ke-6, sesuatu yang tidak pernah saya duga terjadi. Saya mengalami kedamaian yang begitu kuat sepanjang hari, sampai saya tidak mengenali diri saya sendiri. Hal yang biasanya membuat saya marah tiba-tiba tidak memengaruhi saya sama sekali. Kekhawatiran yang biasanya menguasai pikiran saya hilang begitu saja. Saya merasa seperti berada dalam gelembung yang melindungi saya dari segala energi negatif. Dan pada malam ke-6, doa itu terasa berbeda. Lebih dalam, lebih kuat, lebih mengalir. Kata-kata yang saya ucapkan terasa seperti berasal dari hati, bukan dari bibir. Saya bahkan merasa saya tidak sedang berdoa sendirian. Ada yang berdoa bersama saya, seseorang yang tidak bisa saya lihat, tetapi sangat saya rasakan. Pada hari keempat, doa itu mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya,
Seakan-akan kata-kata yang saya ucapkan bukan hanya keluar dari bibir, tetapi keluar dari tempat yang lebih dalam. Setiap kali saya mengucapkan doa itu, saya merasa seperti ditarik ke dalam ketenangan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya duduk di lantai kamar, lampu dimatikan, hanya cahaya kecil dari jendela yang masuk. Dan ketika saya mengucapkan kalimat terakhir dari doa itu, tiba-tiba saya merasakan kehadiran yang sangat kuat. Bukan menakutkan, tetapi lembut, hangat, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan selain cinta yang murni. Saat itu saya bahkan bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang orang-orang sebut sebagai kehadiran ilahi? Saya tidak melihat sosok apapun, tidak ada suara lantang atau penglihatan spektakuler. Namun ada rasa damai yang menutupi tubuh saya dari kepala hingga kaki. Seolah-olah seseorang meletakkan tangan di punggung saya dengan lembut. Saya menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa aman. Benar-benar aman. Beberapa menit kemudian, efek ketenangan itu masih terasa. Saya bangkit, menyalakan lampu, dan melihat ke arah cermin. Dan jujur, saya hampir tidak mengenali diri saya. Bukan karena wajah saya berubah, tetapi tatapan saya. Ada cahaya kecil, sangat kecil, tapi nyata, yang muncul di mata saya. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri yang mulai pulih. Hari keempat itu membuat saya sadar bahwa doa bukan hanya tentang memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi tentang membuka ruang di dalam diri saya untuk menerima sesuatu yang baru. Hari kelima dimulai dengan kejadian aneh yang tidak pernah saya duga. Ketika saya bangun, saya menemukan pesan dari seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak menghubungi saya. Seorang teman lama yang pernah saya anggap seperti saudara sendiri, tetapi hubungan kami memburuk dan kami berhenti berbicara. Pesannya sederhana. Entah kenapa kamu tiba-tiba ada di pikiran saya. Kamu baik-baik saja. Saya menatap pesan itu lama sekali. Saya tidak tahu bahwa doa yang saya ucapkan selama beberapa hari terakhir akan membuka pintu-pintu yang telah lama tertutup. Tapi tiba-tiba saya merasa dorongan kuat untuk membalas. Dan ketika saya membalasnya, sesuatu terasa seperti dilepaskan. Seolah-olah beban lama yang selama ini saya bawa tanpa saya sadari, tiba-tiba terangkat sedikit demi sedikit. Saya duduk dan menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena ada sesuatu yang terasa benar. Sesuatu yang terasa seperti penyembuhan. Saya mengucapkan doa itu lagi malam itu, lebih dalam daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, saya menyisipkan kata-kata tambahan dari hati saya sendiri. Jika ada sesuatu yang harus aku lepaskan, tolong tunjukkan. Jika ada sesuatu yang harus aku maafkan, berikan aku keberanian. Dan jika ada sesuatu yang harus aku pelajari, buka mataku. Ketika saya selesai, saya merasakan sensasi aneh seperti getaran lembut melewati lengan kanan saya. Tidak sakit, tidak menakutkan. Hanya seperti sentuhan halus dari sesuatu yang tidak terlihat. Saya tersenyum pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Hari ke-6 adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Semua terasa normal, sampai akhirnya saya pergi tidur dan mengalami sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya bermimpi, tapi rasanya bukan mimpi biasa. Saya berada di sebuah tempat yang penuh cahaya, bukan cahaya terang yang menyilaukan, tetapi cahaya lembut yang terasa hidup. Di tengah tempat itu, saya merasakan kehadiran seseorang. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tetapi saya tahu bahwa dia melihat saya. Saya merasakan kedamaian yang sangat kuat.
Kedamaian yang membuat saya hampir ingin tetap tinggal di sana selamanya. Kemudian, sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dada saya. Saat itu, saya merasakan kehangatan luar biasa di tengah tubuh saya, seolah-olah ada sesuatu yang dibuka, dibersihkan, dan diisi ulang. Sosok itu tidak berbicara, tetapi saya merasa ada pesan yang ditanamkan di dalam hati saya. Bebaskan apa yang bukan untukmu. Pegang apa yang membawa cahaya. Ketika saya terbangun, mata saya basah. Bukan karena saya menangis dalam mimpi, tetapi karena mimpi itu terlalu nyata, terlalu damai, dan terlalu penuh makna. Saya duduk di tepi tempat tidur sambil memegang dada saya, masih merasakan kehangatan itu. Saya tahu sesuatu sedang berubah. Dan doa itu, doa yang saya ucapkan selama 6 hari ini, sedang membuka sesuatu di dalam diri saya yang tidak pernah saya sentuh sebelumnya. Hari ke-7 tiba. Hari terakhir. Hari yang menurut doa itu akan menunjukkan jawabannya. Saya bangun lebih pagi dari biasanya, tanpa alarm, tanpa paksaan. Ada dorongan di dalam diri saya untuk menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Saat malam tiba, saya mematikan semua lampu dan duduk tepat di tempat yang sama seperti hari pertama. Namun kali ini, suasananya berbeda. Saya tidak merasa kosong. Saya tidak merasa hampa. Saya merasa siap. Saya menarik napas pelan, menutup mata, dan mulai mengucapkan doa itu. Kali ini, kata-katanya terasa hangat, terasa hidup. Setiap kalimat yang keluar dari mulut saya seperti membuka pintu kecil di dalam diri saya. Dan ketika saya mengucapkan kalimat terakhir, semuanya terjadi sekaligus. Jantung saya berdetak pelan namun kuat. Saya merasa tubuh saya diliputi oleh energi lembut yang bergerak dari atas kepala sampai telapak kaki. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menyelimuti saya dengan sesuatu yang sangat damai. Saya menghela napas panjang, dan tiba-tiba sebuah kalimat muncul di dalam pikiran saya. Bukan suara, bukan bisikan. Hanya sebuah kalimat yang terasa seperti ditekan pelan ke dalam hati saya. Kamu tidak pernah sendirian. Saya menahan napas. Seluruh tubuh saya merinding, tetapi bukan karena takut. Ini adalah jenis merinding yang muncul ketika seseorang akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini ia butuhkan. Dan saat kalimat itu bergema di dalam diri saya merasakan air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Air mata kelegaan. Air mata syukur. Air mata yang muncul ketika seseorang akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Saya membuka mata perlahan dan tersenyum tanpa sadar. 7 hari. 7 hari yang terasa sederhana, tetapi ternyata mengubah segalanya. Doa itu tidak mengubah dunia di sekitar saya. Tidak mengubah situasi secara ajaib. Tetapi doa itu mengubah saya. Dan ketika saya berubah, segalanya di sekitar saya mulai mengikuti. Saya berdiri, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Doa selama 7 hari itu memberi saya sesuatu yang jauh lebih penting daripada jawaban. Ia memberi saya hubungan. Hubungan dengan cahaya. Dengan harapan. Dengan Tuhan. Dengan diri saya sendiri. Dan pada malam itu, sebelum tidur, saya berbisik pelan. Terima kasih. Aku akhirnya mengerti.